Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Al khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya hayyu ya qayyum, ya hanan ya mannan, ya dayyan ya sultan, ya dzal jalali wal ikram. Saudaraku para pencinta dakwah Islamiyah di mana saja berada, yang mudah-mudahan kita senantiasa insya Allah dimuliakan oleh Allah. Setiap manusia barang tentu hidupnya ingin bahagia. Seorang petani dengan modal cangkul ia maju ke ladang, memacul, hakikat pun yang ia kerjakan agar hidup bahagia. Seorang nelayan dengan modal sampan, ia melaju di tengah lautan, diterpa dengan gelombang dari kiri ke kanan, kanan dan ke kiri, mencari ikan. Hakikat nelayan juga ingin hidup bahagia. Seorang remaja jatuh cinta, kasmaran, dengan cinta yang beraroma mesra. Ia berjumpa kepada kekasihnya, saling bertatap muka, saling berpandang mata, bergelora asmara, masuk ke dalam sukma, nyut-nyutan di dalam dada. Hakikat pun ia ingin hidup bahagia. Ternyata memang hidup bahagia adalah cita-cita manusia. Dan pun Allah sendiri memang di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita agar hidup bahagia. Sesuai dengan firman Allah, kata Allah dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidup di alam dunia yang bahagia, pun berikan kepada kami hidup di alam akhirat yang bahagia. Betul. Saudara-saudaraku, para pencinta dakwah Islamiyah, oleh karena itu baginda Rasul memberikan 4 solusi jalan keluar, terobosan bagaimana caranya agar kita hidup bahagia. Rasulullah bersabda, inna min sya'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihah. Kalaulah kita ingin hidup bahagia, kunci utama dan paling utama adalah pendamping kita, istri yang solehah. Istri yang solehah bukan istri yang cantik jelita. Istri yang solehah bukan istri yang kaya raya. Cantik bukan jaminan, kaya bukan jaminan. Saudara kaum muslimin, di era zaman sekarang cantik gampang dipoles, muka indah pakai bedak, indah mempesona, bibi merkah delima pakai mirabella, senyum indah bergelora asmara. Itulah kecantikan, cuman sekedar pandangan mata. Betul. Tapi belum tentu muka yang cantik pandangan mata dia adalah menjadi pendamping yang setia. Indah boleh dipandang oleh mata,
tapi belum tentu membawa nilai-nilai mesra. Kemesraan adalah kunci nilai kebahagiaan. Oleh karena itu, maka istri yang solehah jaminannya orang bisa hidup bahagia. Solehah artinya ada imah fi hukukillah wa daimah fi hukukil ibad. Istri kita mau beribadah kepada Allah, bersosial kepada sesama manusia, taat kepada suami, ia cintai suami, ia hormati suami, pun ia sayangi suami. Makai bedah untuk suami, makai gincu merah untuk suami, senyum indah untuk suami, timbul mesra, bergelora asmara, hidup seia, sekata, senada, seirama dengan nada-nada cinta. Saudara, ibu dan bapak, saudaraku para pencinta dakwah Islamiyah, makanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, apa kata Rasul? Adunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Ya Allah, yang kerudung merah matanya bukan menjawab suara saya, hanya terpesona dengan saya. Halo kerudung merah, I love you. Jalan-jalan ke tengah sawah, di sawah banyak airnya, yang berkerudung merah memandang mesra kepada AA Anjasmara. Ya! Ayo sekali lagi biar kompak, suaranya biar senada seirama, menggelegar ke angkasa, masuk kepada relung-relung sukma. Adunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Sorry coy. Cuman sayang dan ironisnya, di era zaman sekarang wanita cuman cantik enak dipandang oleh mata. Berapa banyak seorang istri yang menyakiti suaminya. Dasar mah Allah memberikan instruksi. Apa kata Allah? Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul, dan wajib taat kepada pemimpin di rumah tangga. Suami kita pemimpin, jelekkah suami kita, miskinkah suami kita, jangan lihat jeleknya, jangan lihat miskinnya, yang penting koi ngenah. Gurih. Betul. Makanya sebagai istri mulai esok berubah sifat setelah mendengarkan ceramah AA Cepot. Silakan pakai bedak, berikan untuk suami. Silakan bibir merah, sodorkan untuk suami. Senyum indah kepada suami. Cuman sayangnya istri kita tidak demikian. Lagi ke pasar, cantik. Lagi ke mall, montok. Lagi kondangan, demplon. Giliran bertemu kepada suami, tidur, pakai salep 88. Ya. Genye coy, genye. Rende. Na'udzu
Begitu pula kita akan bahagia kalau punya suami yang soleh. Suami yang soleh adalah suami yang cinta kepada istri. Suami yang soleh adalah suami yang menyayangi istri. Suami yang soleh adalah suami yang memperhatikan istri. Walaupun Al-Quran membolehkan kita berpoligami, walaupun Al-Quran membolehkan kita kawin lagi, masna wa thulatha wa ruba, tapi sebagai laki yang soleh, sebagai laki yang taat, sebagai laki yang cinta istri, walaupun dibolehkan kita naik nikah lagi, sebelum kita melangkahkan kaki nikah lagi, tanya diri, introspeksi diri, kenapa istri kita bukan objek derita, istri kita bukan pelampias nafsu belaka, tapi istri kita amanah Allah dan amanah Allah. Betul? Iya apa iya? Alhamdulillah. Makanya pantas kata Rasul, orang bisa bahagia kalau punya istri yang solehah. Pantas kata Rasul, orang yang bahagia punya suami yang soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, insya Allah. Yang kedua kata Rasul, orang bisa bahagia auladuhu abroron, anaknya benar, anaknya soleh, dan menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh bukan perkara yang gampang, sulit. Kita pengen anak kita menjadi anak yang berbakti, bukan perkara yang gampang, sulit. Bukan kita melepaskan tangan, bukan kita menghitung bintang, bukan anak kecil main balon sekedar pecah beledug cus. Proses panjang dalam pembinaan. Nabi Adam, Abu Basar, manusia pertama dan nabi pertama. Beliau juga Rasul yang pertama. Beliau gagal membina anak menjadi anak yang soleh. Qabil dan Habil ribut cuma sekali perkara yang sepele, berebut cewek yang cantik. Nabi gagal membina anak. Kan'an, bapaknya seorang nabi. Kan'an, bapaknya seorang rasul, mati dalam kondisi yang kafir. Begitu indah bapaknya menggerok agar anaknya menjadi anak yang soleh. Apa kata orang tuanya? Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik perahu bersama saya. Tapi anaknya tidak mau. Tapi anaknya menolak. Dasar mah ajakan orang tua untuk naik perahu, menyelamatkan dirinya untuk ia berakidah kepada Allah, untuk ia sujud kepada Allah, untuk ia yakin kepada Allah. Tapi ternyata dalam kondisi Kan'an menolak ajakan orang tuanya. Ternyata Kan'an mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Anak Rasul tidak beriman, apalagi kita manusia biasa. Betul? Betul. Makanya kalau kita pengen punya anak yang soleh, introspeksi diri kita sebagai orang tua. Istilah kata bahasa yang namanya hujan nggak jauh dari kenyataan. Hujan itu turun dari atas ke bawah. Kalau hujannya besar, airnya banyak. Kalau hujannya kecil, airnya dikit. Anak pun tergantung bagaimana orang tuanya. Istilah kata bahasa ibu, kue nggak jauh dari cetakannya. Cetakannya lurus, kuehnya lurus. Cetakannya menyon, kuehnya menyon. Cetakannya bagus, kuehnya bagus. Cetakannya belecetan, kuehnya belecetan. Anak pun bagaimana kita orang tua. Artinya pengen hidup bahagia,
anak menjadi anak yang soleh. Introspeksi dulu kita sebagai orang tua, tanya dulu kita sebagai orang tua, ini yang kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Allah